Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang patogenesis sistem kardiovaskular. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ini adalah pesan hikmah terkait dengan materi pada hari ini yang Ibu ambil dari surat Al-Qaf ayat 16, di mana vena jugular ini akan membawa darah dari bagian kepala dan leher untuk kembali ke jantung. Nah, nanti kita akan banyak belajar tentang patofisiologi dari sistem kardiovaskular, tentang jantung, dan tentang pembuluh darah. Harapannya setelah kita belajar ini, kalian bisa menerangkan, mendiskusikan, dan mengidentifikasi konsep dasar dari patofisiologi penyakit jantung koroner, hipertensi, dan gagal jantung. Materi pembelajarannya yaitu kita kenali tentang struktur pembuluh darah, gambaran klinisnya dari 3 penyakit tersebut, etiologi, patogenesis, dan manifestasi klinisnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke 3 penyakit yang tadi, Ibu jelaskan atau Ibu ingatkan lagi tentang apa itu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan jaringan elastis yang membawa darah untuk dipompa dari ventrikel kiri jantung ke seluruh tubuh. Kemudian mengembalikannya lagi ke dalam jantung. Darah tersebut yang mengandung oksigen akan diikat oleh hemoglobin atau Hb di dalam darah. Di dalam darah juga terdapat protein dan glukosa yang mana komponen tersebut dibutuhkan oleh jaringan dan sel nantinya. Setelah sampai ke seluruh tubuh atau organ targetnya melalui anastomosis arteriovenosa dan juga kapiler. Jadi pembuluh darah itu kita mulai atau berawal dari yang pembuluh darah besar, aorta tadi ya, dengan arteri dari jantung menuju ke aorta, dari aorta menuju ke arteri ke arterial, dan sampai ke kapiler. Nanti dari kapiler kembali lagi ke venula, vena, dan kembali ke tadi jantung. Apa fungsi pembuluh darah? Menyalurkan darah yang mengandung oksigen ke sel dan jaringan, serta mengembalikan darah vena ke paru-paru untuk apa? Pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida untuk membawa sel darah. Sistem pembuluh darah pada manusia, nih ya, jadi Ibu ingatkan lagi, ada pembuluh arteri, arteriola, kapiler, venula, dan vena. Yang arteri warnanya merah, yang vena warnanya biru. Di sini jelaskan juga ada lapisan-lapisan dari pembuluh darah arteri dan vena, mulai dari tunika adventia atau dari jaringan yang paling luar, jaringan ikat, kemudian otot polos namanya tunika media, kemudian ada jaringan ikat namanya tunika intima, masuk ke lapisan dalam yaitu endotelium, dan masuk ke bagian lumen. Ingat ya, kalau arteri itu darahnya berasal dari jantung, kalau vena darahnya itu dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Lapisan pembuluh darah arteri, tadi ya sudah jelaskan kalau tunika intima itu bagian terdalam dari pembuluh darah yang terdiri atas selapis sel endotel. Nah, kalau tunika media merupakan lapisan tengah yang terdiri atas syarat otot polos. Kalau tunika adventitia yaitu lapisan terluarnya yang terdiri atas jaringan ikat kolagen dan elastis, terutama kolagen tipe 1. Nah, kalau yang namanya anastomosis arteriovenosa adalah hubungan langsung antara sirkulasi arteri dan vena. Jadi ketika di bagian akhir dari yang bagian terkecil ya, pembuluh darah arteri dan vena yang paling kecil disebut anastomosis arteriovenosa. Lapisan pembuluh darah baik arteri dan vena bisa kalian lihat ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi nanti darah yang berasal dari melalui arteri, nah, nanti akan berakhir ke kapiler. Nah, dari sini, nah seperti ini nanti kapiler nanti akan ada pertukaran zat-zat yang dari darah ke lapisan atau cairan intrasel. Nah, nanti dari situ sudah terjadi pertukaran zat, baik itu yang dibutuhkan tubuh, oksigen, nutrisi, dan lainnya. Nanti kalau sudah disampaikan ke sel-sel organ, nanti akan dikembalikan lagi nih zat buangannya masuk ke kapiler lagi dan kembali ke venula, vena. Nah,
masuk ke jantung untuk dibersihkan lagi, gitu ya. Nah, inilah perbedaan pembuluh darah arteri dan vena. Nanti bisa kalian lihat dari letaknya arteri vena. Kemudian kalau arteri lebih ke dalam, kalau vena itu lebih agak di luar. Kalau dinding pembuluhnya biasanya arteri itu lebih elastis dan kuat. Kalau vena itu tipis tapi tidak elastis. Kalau arteri fungsinya mengangkut oksigen, kalau vena mengangkut CO2. Nah, nanti bisa kalian baca lagi ya arah alirannya, denyutannya bagaimana. Begitu juga dengan yang tabel ini. Bisa kalian baca ya. Ibu sekedar mengingatkan lagi. Nah, timbunan plak di pembuluh darah yang disebut dengan aterosklerosis ini terjadi selama bertahun-tahun. Nah, di sini dijelaskan tentang mulai dari 10 tahun pertama. 10 tahun pertama arteria itu masih normal. Tadi ya lapisan-lapisannya sudah dijelaskan ya. Namun pada tahun 10 kedua atau 20 tahun kemudian biasanya mulai nih muncul sedikit tumpukan-tumpukan lemak di pembuluh darahnya. Terus di tahun ketiga atau dekade yang ketiga, 30 tahun kemudian, muncullah fibros plak di sini ya. Jadi mulai ada di seluruh lapisan sel darahnya. Nah, di tahun keempat atau di 40 tahun kemudian, barulah muncul ini trombus-trombus. Nah, berakhir di usia 50 tahun atau 60 tahun di mana akan terjadi serangan jantung atau namanya infarksi atau namanya angina pectoris atau berarti penyakit jantung koroner. Nah, masuk ke penyakit jantung koroner ya. Apa itu etiologinya? Apa penyebabnya? Tadi ya sudah ada penjelasan sebelumnya yaitu tentang penyebabnya adalah adanya penyempitan pembuluh arteri koronaria akibat aterosklerosis. Jadi aterosklerosis tadi sudah dijelaskan bahwa adanya timbunan plak yang ada di pembuluh darah arteri, tepatnya di organ jantung. Itu namanya itu tadi penyebab dari penyakit jantung koroner. Nah, dampak utamanya apa? Yang pasti akan terjadi gangguan pasokan oksigen, kan jantung juga butuh oksigen, butuh nutrisi ke dalam jaringan dari jantung. Akibatnya apa? Terjadi penurunan aliran darah ke jantung. Nah, ini adalah penjelasan gambarnya ya, yang pertama tadi. Di dekade yang pertama tadi ya, sudah dijelaskan. Awalnya masih bersih, kemudian ada sedikit-sedikit lemak, tumpukan-tumpukan lemak. Di tahun 30-nya sudah mulai ada sedikit plak-plak yang agak mulai tebal. Nah, lama-lama 40 tahun, 50 tahun. Nah, akhirnya plak ini akan mempersempit aliran darahnya di pembuluh ini. Nah, terjadilah tadi aterotrombosis yang akhirnya bisa menyebabkan unstabil angina atau tadi si pembuluh darah itu tuh terjadi trombosis atau retakan gitu ya, hingga berpotensi terjadi pemecahan dari pembuluh darah tersebut. Nah, di sini adalah fase-fase atau grade, terdiri dari 6 grade, di mana pembentukan plak aterosklerosis itu dibedakan menjadi 6 grade. Pertama dia sel-sel form gitu ya, bursa-bursa gini nih. Terus terjadi tumpukan lemak-lemak gini. Kemudian ada tumpukan lemak di ekstraselulernya. Kemudian di grade 4 ada inti-inti dari lemaknya tadi itu, ada tumpukan-tumpukan lemak yang semakin banyak. Jadi formasi dari lipid core-nya tadi. Nah, grade 1 sampai grade 4 ini biasanya tuh asimptomatik, artinya tanpa ada gejala di kita. Jadi, kalau kita bilang kita nggak kena jantung nih, kita nggak apa-apa nih. Tapi sebenarnya bisa jadi karena nggak ada gejala, kita nggak tahu kan di dalamnya seperti apa. Nah, ternyata sudah sampai di grade 4. Nah, nanti di grade 5 sampai grade 6 barulah terasa nih ada mulai gejala-gejala klinis yang muncul atau yang dirasakan oleh pasien. Karena apa? Di situ sudah terjadi pembentukan fibrosis dari tadi ya, dari yang di grade 4 tadi. Lipid core-nya tadi itu mengalami fibrosis, jadi plaknya tadi mengalami fibrosis, kemudian terjadi ini tadi complicated plak, jadi ruptur. Di sini ada rupturnya, terjadi pecah, trombosis dan terjadi perdarahan. Nah, kalau sudah terjadi perdarahan, sudah ruptur, artinya ibarat selang air itu dia sudah rusak, artinya pembuluh darah sudah pecah, ya, sudah
Kalau itu terjadi di jantung, maka terjadilah tadi penyakit jantung koroner. Nah, sekarang kita harus tahu nih tanda dan gejalanya pada penyakit jantung koroner. Pertama ya, angina. Artinya angina itu dia mengalami nyeri dada dan tertekan. Jadi nyeri dan tertekan tadi akibat iskemia. Iskemia itu apa? Jadi ya kondisi ketika oksigen atau nutrisi nggak bisa masuk ke sel organ. Kemudian ada lagi tanda dan gejalanya itu mual muntah, ekstremitas dingin, jadi seluruh tubuh bagian ekstremitas mengalami dingin dan pucat. Nah, yang keempat, tanda dan gejala adalah santelasma. Karena apa? Hiperlipidemia dan aterosklerosis. Biasanya, santelasma ini tuh menyerang atau bisa dilihat di area mata. Di sini ya, ada deposit kolesterol di area mata. Seperti bisa di atas ini, bisa di bawahnya juga. Nah, nanti itu menunjukkan atau menjadi suatu tanda kalau orang tersebut mengalami hiperlipidemia atau aterosklerosis, sehingga penentuan itu akan menjalar ke beberapa organ. Contohnya dan yang paling bisa dilihat adalah santelasma ini, yaitu di bagian mata. Di bagian mata tuh dia ada tumpukan lemak putih-putih agak pucat-pucat gitu. Nah, itu menjadi suatu tanda gejala kalau dia beresiko mengalami penyakit jantung koroner. Lalu bagaimana kita mau menegakkan diagnosis penyakit jantung koroner? Yang pertama kita harus cek hasil EKG-nya saat dia mengalami nyeri dada itu yang disebut angina tadi. Kemudian kita cek CT scan-nya untuk mengidentifikasi endapan kalsium di arteri koronaria tadi. Karena sebenarnya endapan yang ada di udara itu bukan hanya karena kalsium, bukan hanya karena lemak, tapi juga ada tadi endapan kalsium yang bisa jadi memperparah kondisi dari di aterosklerosis tadi. Kemudian yang ketiga, angiografi koroner menjelaskan lokasi dan derajat stenosis atau obstruksi dari arteri koronaria. Kemudian pemeriksaan USG intravaskular yang dapat dilakukan mengetahui anatomi dari koroner dan juga penyempitan dari lumen. Penegakan selanjutnya yaitu tentang uji treadmill. Biasanya ini untuk mendeteksi bagian miokardium yang mengalami iskemik. Yang keenam, kita cek dengan stress ekokardiografi yang dapat memperlihatkan gerakan dinding jantung yang abnormal. Yang ketujuh yaitu RAS perfusion imaging untuk menyingkirkan iskemia dari miokard. Lalu faktor resikonya apa pada penyakit jantung koroner? Ada dua, resiko yang tidak bisa diubah dan resiko yang dapat diubah. Nah, kita bisa lihat resiko yang bisa diubah itu biasanya kebiasaan merokok. Dislipidemia kita bisa atur dengan diet. Hipertensi, DM juga bisa diatur dengan diet. Lakukan aktivitas fisik. Berat badan yang berlebih harus kita kontrol, harus kita kurangi menuju bisa ideal. Kemudian kendalikan stres dan tidak mengonsumsi alkohol secara berlebih. Sehingga nanti harapannya faktor resiko ini bisa diubah dan tidak beresiko terjadinya PJK atau penyakit jantung koroner. Setelah kita ada gejala, kemudian kita tahu faktor resikonya, kita tahu manifestasi klinisnya. Yang pertama yaitu asimptomatik. Disebabkan karena ambang nyeri yang meningkat, produksi endorfin, derajat stenosis yang ringan. Yang kedua, adanya angina pectoris yang disebabkan hipoksemia pada otot jantung karena kurang oksigen. Jadi hipoksemia atau iskemia tadi ya. Yang ketiga yaitu infak miokard, di mana nanti terjadi ketidaknyamanan di area dada dan terjadi nyeri di bagian abdominal. Lalu, apa saran dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan dietnya atau tata laksananya bagaimana untuk PJK? Nah, secara umum, Kemenkes sudah membuat aturannya atau penjelasannya secara umum bahwa kita harus membatasi penggunaan garam jika memang pasien tersebut mengalami hipertensi. Kemudian, bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi. Pilih daging-daging tanpa lemak atau ikan segar. Bagi yang sudah terlalu gemuk, jumlah makanan pokok sumber karbohidrat juga dikurangi. Dan memperbanyak asupan sayur dan buah, serta menganjurkan untuk tidak banyak minum kopi dan alkohol. Memperbanyak sayur dan mengusahakan untuk mengurangi gorengan. Nah, masuk ke penyakit yang kedua, yaitu hipertensi. Menurut WHO, Guideline Committee sudah disepakati
untuk mengadopsi batasan dan klasifikasi dari ini tekanan darah, blood pressure. Nah, menurut JNC 8 dikategorikan menjadi 4, normal, prehipertensi, hipertensi stage 1, dan hipertensi stage 2. Yang pertama yaitu dikategorikan hipertensi yang normal apabila tensinya kurang dari 120 mm Hg dan kurang dari 80 mm Hg. Prehipertensi 120 sampai 139 mm Hg. Ini bisa kalian lihat ya. Jadi dikatakan hipertensi stage 1 apabila 140 lebih dari 40 dan lebih dari 90. Ini adalah algoritma diagnosis hipertensi menurut rekomendasi dari Kanada tahun 2014. Nanti bisa kalian baca ya, jadi sebenarnya hipertensi 1, hipertensi 2 nanti dicek lagi alurnya bagaimana, apa iya apa tidak. Kalau dia iya, maka dilakukan diagnosis apa, dan kalau tidak, maka kita lakukan pengukuran seperti apa. Kita lihat ya. Resikonya biasanya tadi sama kayak tadi, resikonya yang bisa dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi ya umur, jenis kelamin, dan genetik. Tapi kalau risiko yang bisa dimodifikasi, tadi ya kegemukan, merokok, aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam yang berlebih, dislipidemia, stres, dan konsumsi alkohol yang berlebih. Nanti hal itu bisa kita kendalikan dengan pola hidup yang lebih sehat. Penyebab sekunder dari hipertensi. Nah, hipertensi ini sebenarnya terjadi bisa karena penyakit lainnya atau penyakit awalnya apa. Pertama, penyakit ginjal, biasanya mengalami stenosis arteriovenalis atau hipertensi pada saat hamil, yaitu muncul menjadi penyebab sekunder dari hipertensi. Atau orang dengan kondisi tumor otak, cedera kepala, dan konsumsi alkoholnya meningkat. Itu juga berdampak menjadi penyebab sekunder dari hipertensi. Kalau hiperaldosteron itu biasanya ada gangguan di hormon paratiroidnya, dan biasanya orang dengan sindrom Cushing itu ditandai dengan mengalami hipertensi. Manifestasi klinisnya apa? Dia biasanya mengalami tadi ya, jika tidak terkontrol bisa berdampak penyakit jantung, stroke, ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan sampai ke gangguan otak atau cerebral otak. Jadi semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi risiko kerusakan pada jantung dan pembuluh darah pada organ besar seperti otak dan ginjal. Lalu bagaimana pengendalian risiko hipertensi? Tadi ya tetap atur konsumsi garam, natrium, kemudian selalu cek tekanan darahnya, dan selalu memperhatikan makanan-makanan yang dikonsumsi, karena harus membatasi makanan yang diasinkan, diasap, dan diawetkan. Yang ketiga adalah gagal jantung. Penyakit gagal jantung ini adalah kondisi di sini ya gambarnya. Kalau dia jantungnya normal, maka pompa otot jantungnya di sana akan memompa, kan ventrikel kiri ya. Dia akan memompa darah tuh dengan seperti ini. Jadi otot jantungnya tuh cukup kuat gitu loh. Tapi kalau untuk yang gagal jantung, biasanya otot jantungnya itu dia mengalami kelemahan, sehingga dia tidak bisa memompa darah secara optimal menuju ke seluruh tubuhnya. Jadi ini mengalami nih kelemahannya, kekuatan pompanya menjadi lemah. Sindrom yang terjadi ketika jantung tidak lagi mampu memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Bahaya kan? Kalau jantung udah nggak bisa memompa darahnya ke seluruh tubuh. Nah, nanti gagal jantung bisa diklasifikasikan menurut sisi jantung yang terkena. Jadi kita kenal ya, bagian dari jantung ada ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Penyebabnya apa penyakit gagal jantung itu? Yang jelas pertama adalah fungsi otot jantung yang abnormal. Nanti contohnya adalah infak miokard dan kardiomiopati. Yang kedua adalah volume ventrikel kiri yang abnormal. Jadi nanti akan berdampak ke anemia kronik dan insufisiensi dari valvulanya. Jadi volume ventrikelnya itu jadi kurang atau abnormal. Kemudian pengisian ventrikel kiri juga menjadi abnormal. Penyebabnya tadi ya, penyebab gagal jantung adalah
pengisian ventrikel kiri yang abnormal. Penyebabnya apa? Karena ada stenosis dari katup mitral dan perikarditis. Artinya peradangan di perikardiumnya atau memang ada gangguan di katup mitralnya. Masih ingat ya, katup mitral dan katup mitral. Di sini ada bagian-bagian yang mengatur lewatnya tadi ya darah di bronchus lutut. Yang keempat, penyebabnya adalah tekanan ventrikuler kiri abnormal. Biasanya karena hipertensi dan obstruksi paru secara kronik. Nah, jadi ya, penyebab gagal jantung sebenarnya disebabkan tergantung dari di mana dia mengalami gangguan atau permasalahan. Kalau di sini gagal jantung kanan, maka bagian dari jantung kanan misalkan terjadi kontraktilitas ventrikel kanan yang tidak efektif. Nah, nanti menyebabkan kegagalan ventrikel kanan untuk memompa darah, sehingga penurunan curah jantung ke paru-paru menjadi lebih berdampak, jadi curah jantung ke paru-paru jadi turun. Nah, akibatnya apa? Darah yang mengalir balik ke atrium kanan dan sirkulasi perifernya akan turun juga. Dampaknya apalagi kenaikan berat badan, edema perifer, dan terjadi gangguan organ lain di ginjal. Begitu juga dengan gagal jantung kiri. Terjadi kontraktilitas ventrikel kiri yang tidak efektif, menyebabkan kegagalan ventrikel kiri untuk memompa darah, sehingga terjadi penurunan curah jantung ke seluruh tubuh, dan akhirnya darah mengalir balik ke dalam atrium kiri dan paru-paru. Jadi akan balik lagi ke paru-paru. Nah, namanya nanti dampaknya menjadi kongretis paru-paru, di sini artinya terhadap aktivitas dan terjadi edema paru atau gagal jantung di sebelah kanan. Karena tadi yang sebelah kiri sudah mengalami gangguan. Di sini bisa kita lihat tanda dan gejala umum pada penyakit gagal jantung. Mulai dari sesak nafas saat Anda berbaring, edema di area kaki dan di pergelangan kaki, terus detak jantung yang terlalu cepat dan tidak teratur atau namanya aritmik, kemudian batuk yang terus-menerus mengeluarkan dahak, meningkatnya buang air kecil pada malam hari, pembengkakan di bagian perut namanya asites, kurangnya nafsu makan dan mual, sulit berkonsentrasi, sesak nafas, dan nyeri dada. Namun, ada banyak faktor lain penyebab gagal jantung yang bisa didiagnosis tergantung nanti hasil dari konsultasi dengan dokternya. Lalu diagnosisnya bagaimana? Kita cek dengan darah, ekokardiogram, dan tes stres. Karena ini bisa melihat bagaimana kerja jantungnya ya, sudah seberapa parah. Nah, ini adalah komplikasi dari gagal jantung, bisa akut, bisa kronik. Kalau akut, nanti dampaknya bisa edema paru, bisa gagal ginjal, bisa aritmik. Tapi kalau kronik, nanti bisa ke arah gangguan ginjal, metaboliknya rusak, tromboembolisme. Jadi penumpukan trombo-trombo di daerah pembuluh darah. Nah, jika Anda mengalami gagal jantung, perhatikan ya penyebab dan tingkat keparahannya. Gagal jantung, pertama gagal jantung, dia bisa mengurangi aliran darah ke jantung, ke ginjal. Jika tidak ditangani, dapat menyebabkan gagal ginjal. Sehingga kalau sudah mengalami ini, biasanya perlu dilakukan dialisis untuk ginjalnya. Kalau ada gangguan di katup jantung, harapannya nanti terjadi gangguan, maka akan terjadi gangguan aliran darah yang menuju atau melalui jantung. Nah, nanti dampak lainnya yaitu bisa jadi kerusakan hati. Gagal jantung bisa juga menyebabkan penumpukan cairan yang memberikan tekanan terlalu banyak untuk hati, sehingga cadangan darah ini bisa menyebabkan hati Anda tidak berfungsi dengan baik. Jadi, sangat-sangat vital bahwa apabila seorang mengalami gagal jantung, artinya seluruh organ juga akan berdampak dari tadi ya, jantung karena tidak bisa membawa darah untuk metabolisme tubuh. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menyehatkan jantung kita. Pertama, seimbang gizi, nggak boleh rokok, kelola stres, dan lalu cek tekanan darah, serta aktif berolahraga. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan, bisa kalian lihat, bisa kalian cari, untuk bisa lebih memperdalam ilmu tentang patofisiologi penyakit. Ibu rasa cukup, nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Ibu rasa cukup, semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita berdoa penutup belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.